Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Mak Bicara, Makassar Bicara. Kita kembali ke narasumber kita ya, yakni Pak Saharudin. Berbicara tentang Pak Rusdan ya, sebelum berganti nama, bagaimana sejauh ini kinerja dari Pak Rusda itu sendiri Pak, sebelum berganti nama? Ya, persoalan kinerja tentu kita diperhadapkan kepada apa yang terjadi saat ini. Jadi kami bersama Dirut, Dirum, dan saya sendiri sebagai Dirops itu dilantik tahun lalu, bulan Februari, bulan 3 itu atau bulan Maret langsung masuk COVID-19, kayak gitu. Sehingga memang tantangannya sangat berat sekali karena waktu itu kami menghadapi PSBB 1 dan PSBB 2. Betul. Ya, sehingga upaya yang kita lakukan waktu itu tadi, karena pasar jam bukanya dibatasi, sehingga kita membuat inovasi. Ya, inovasi untuk apa? Untuk mendukung pendapatan tadi. Pertama, ketika kita dibebankan untuk pendapatan atau dividen itu tentu dari potensi jasa harian atau retribusi. Sementara pada saat itu kondisinya sangat kurang pedagang yang masuk di pasar. Ya, seperti itu. Kemudian sampai saat ini itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk menciptakan sesuatu yang betul-betul bisa meningkatkan dividen kita. Tapi alhamdulillah untuk kami sendiri di PD Pasar sebenarnya, karena kita ada beban untuk dividen, kita sebenarnya sudah menyetor dividen meskipun tidak mencapai target. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2021 ini baru kami dengan parkir yang sudah menyetor, meskipun mungkin nilainya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar sesuai dengan target yang diberikan, tetapi sudah ada yang kita store ke pemerintah kota. Ya, itu capaian sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, capaian lainnya bagaimana menyukseskan program digitalisasi pasar ini. Nah, kita ditunjuk terutama di pasar Kampung Baru itu oleh Kementerian Perdagangan sebagai digitalisasi pasar. Bahkan Bank Indonesia juga akan mensupport kita untuk itu. Betul. Dan alhamdulillah dari sisi pelayanan kita sudah memberikan pelayanan online dan offline kepada masyarakat. Artinya masyarakat sudah bisa memesan melalui beberapa platform digital untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi ini kan bukan perjuangan yang mudah bagi kita untuk merubah mindset masyarakat kita, karena beda. Kalau di pasar tradisional itu rata-rata masyarakat kan ingin tawar-menawar, ya ingin menawar, ya, ingin melihat langsung. Betul. Ikannya, sayurnya, segala macam. Betul. Yang fresh, ya. Makanya kita harus membuat juga upaya-upaya menyiapkan tidak saja dengan online. Kita kerjasama dengan beberapa marketplace, ya. Kalau Tokopedia kan marketplace. Tapi juga kita menyiapkan sarana untuk mereka bisa menawar dan bisa melihat langsung melalui tadi itu Baruga Pasar. Kita Betul. Punya Baruga Pasar, ya, mereka bisa video call dan melihat langsung apa yang mereka mau beli. Seperti itu. Pak. Berbicara tentang wajah baru ini Pak ya, dari Perusda kemudian menjadi Perumda dan sekarang sudah go digital, itu seperti apa respon dari masyarakat sejauh ini dari penerapan konsep baru seperti go digital ini Pak? Kalau kita melihat traffic ya, pemesanan kalau dari tahun lalu ya, kita bandingkan, karena waktu tahun lalu itu hanya dengan Gojek, dengan Grab, ya, kemudian ada lagi satu, kemudian kita bandingkan dengan pemesanan langsung offline, ya, telepon kemudian pesan, itu memang masih lebih banyak yang secara offline yang memesan, ya. Kemudian kalau tahun ini dengan kerjasama dengan marketplace seperti Tokopedia memang belum terlalu banyak, karena ini masih tataran sosialisasi. Betul. Karena sangat berbeda itu kalau pasar tradisional dengan kafe, warung, restoran kalau mau pesan. Betul sekali. Karena uniknya kalau di pasar ini dengan adanya Baruga, setiap ada pemesanan masuk, notifikasinya juga masuk kepada kami di Baruga Pasar,
Jadi yang belanja itu bukan driver, yang belanja itu adalah kita, ya kita yang belanja. Nah, tanggapan masyarakat itu berbeda-beda. Masyarakat masih mau melihat langsung barangnya sebelum membeli. Ya, artinya kita ini berupaya bagaimana respon masyarakat ini bisa kita lihat dari hasil seberapa besar pemesanan lewat online dan offline. Itu tentu punya trik sendiri bagi kami bagaimana caranya meningkatkan kualitas pelayanan online dan offline ini. Oke, baik. Berbicara tentang Go Digital, apakah ada program-program kerja baru selain Go Digital ini, Pak, yang akan dibuat seperti itu? Iya, memang kita dengan adanya program Baruga Pasar yang akan kita tempatkan di pasar-pasar nantinya ini, setidaknya kita punya keinginan bagaimana program ini bisa menyasar dulu ASN, ya kantor-kantor pemerintah. Jadi sistemnya nanti kita mau lakukan, yang pertama adalah kan ini sudah ada Baruga Pasar di 5 pasar yang kita rencanakan ini. Yang sudah ada sekarang kan pasar Pabembang, ada 2 di situ, Pabembang Barat dengan Pabembang Timur, Jalan Sultan Alauddin. Kemudian pasar Kampung Baru, ya di Jalan Weir Supratman, ya dekat Rotterdam sana. Kemudian pasar Maricaya, itu kan jalan juga. Yang berikutnya adalah pasar Todopuli, ya pasar Todopuli. Nah itu kedepannya. Kemudian yang berikutnya, kedepannya juga kita akan kerjasama dengan pemerintah kota. Contoh katakan misalnya kalau 5 pasar ya, semua sudah ada pelayanannya, atau 10 pasar aja sampai pasar Daya, pasar Panampu sudah memiliki Baruga Pasar, sudah ada daftar harga, kita tinggal kerjasama. Mungkin kita pasang X-banner atau roll banner di setiap kantor pemerintah, kemudian ada nama pasar, di belakang nama pasar ada QR code-nya. Ya, setiap pegawai yang mau pulang dari kantor tidak usah singgah di pasar, dia tinggal scan, ya, dia tinggal scan QR code-nya atau barcode-nya, kemudian misalnya dia tinggal di Dayak, dia tinggal scan, muncul semua daftar harga, harga sembako yang ada di situ, dia tinggal pesan, mau pesan lewat mana boleh, ya, nanti diantar langsung oleh driver-driver. Kalau misalnya dengan Tokopedia berarti dengan mungkin dengan Gojek, ya, kerjasamanya seperti itu. Mereka belum tiba di rumahnya, mungkin barang sembakonya sudah tiba. Wah, itu luar biasa, Pak, ya. Semua ya, kemudahan dalam satu genggaman seperti ya, itu. harus kita seperti itu. Kita kan semuanya ketinggalan. Iya, betul. Ya, kalau di luar itu kan sudah seperti itu, tapi kita berusaha untuk itu sehingga kita ada pendapatan. Pendapatan kita dari mana? Namanya juga di pasar digital, pasti kita setiap transaksi ya pasti kita punya ada nilai yang bisa kita dapatkan, sehingga bukan hanya kita melulu dari retribusi. Kalau cuma retribusi jandalanya pasar, sampai kapan? Oke, Pak, tentu harus kita berinovasi. Iya, kita tahan dulu, Pak, ya, kita akan jeda lagi. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bicara Makassar Bicara. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.